Katakan dia sungguh baik, dia begitu baik. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan untuk puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang di rumah yang bersama-sama puji dan memuliakan namanya. Haleluya. mempersiapkan hati kita dalam menyembah dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan.
Bergerak dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga setiap kasih setiamu selalu kami nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini
persiapkan hati kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Pedang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak
Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, di saat ini kita akan doa bersama-sama sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Jikalau pada pagi hari ini kami semuanya ada dan bersama dalam keluarganya masing-masing, dan kami bersyukur Engkau menyatakan kasih karunia-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya. Dan saat ini kami juga bersyukur Bapa, karena Engkau mempersiapkan berkat firman-Mu bagi kami sekalian. Kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara, dan kami siap menyambutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Biarlah segala pujian dan syukur kita persembahkan kepada Bapa kita di surga, oleh karena kita saat ini masih ada dan bersama-sama dengan keluarga kita. Saudaraku yang terkasih, kiranya keberkatan dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan Yesus memberikan perlindungan, Tuhan Yesus memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Saudara dikasih, saat ini mari kita akan membuka firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara dikasih, kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di sana kita mendapatkan manfaat, mendapatkan satu dampak dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, yang memberikan sesuatu yang sungguh indah, sesuatu yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena kuasanya, kehadirannya, bahkan memberikan jaminan kehidupan kita hari ini, esok dan selama-lamanya, bahkan sampai masa kekekalan bagi kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita bawa keluarga kita, jaminan itu pun ada bagi kita dan keluarga kita. Dan saat ini mari kita akan belajar bersama-sama di ibadah bersama dan ada dan keluarga Bapak Ibu. Kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus menyatakan kehendak-Nya. Tapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, inilah pernyataan Tuhan Yesus Kristus, pernyataan yang diberikan kepada murid-muridnya dan serta kepada kita sekalian, bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai dan terus menyertai kita sekalian sampai akhir zaman. Dan ini janji yang pasti, karena Yesus tidak menyatakannya. Dan ketika ada beberapa murid atau orang yang ada di situ merasa ragu, Tuhan Yesus mendekati mereka, dan saya yakin dengan baunya mengatakan bahwa segala kuasa itu, baik yang surga dan di bumi, ada di tangan Tuhan Yesus. Dan
Yesus sendiri memperkatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan dan terus menyertai mereka sekalian sampai akhir zaman. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, sering kita ini yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang menyatakan secara tunduk kepada kuasa-Nya, kita itu tidak bisa menangkap nilai-nilai atau arti dalam setiap realitas kehidupan yang ada. Kita tidak mampu menangkap apa sih Mas Tuhan dan yang terkenangkan dalam kehidupan kita sekalian. Mengapa? Karena sering ekstensi atau keberadaan kita itu lebih fokus kepada hal lahiriah. Sementara pada secara hadir dalam kehidupan kita, baik lahiriah dan juga secara rohanian yang ada. Jadi ketika keberadaan kita fokus kepada sesuatu yang lahiriah, sesuatu di depan mata saja, maka kita tidak akan sanggup menangkap nilai, tidak sanggup menangkap sesuatu yang luar biasa, bagaimana penyertaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita sekalian. Kita itu lebih sering mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara dan hanya untuk hari ini. Sementara janji Tuhan menyatakan bahwa penyertaan Allah itu ada dan dalam kehidupan kita dari sekarang sampai nanti. Bahkan jaminan keselamatan itu pula membawa kita masuk ke dalam masa kekekalan. Nah, hal inilah yang sering menjadikan kita tidak sanggup dan tidak mampu menangkap nilai-nilai arti dari Tuhan itu. Nah, dan sementara itu baik kasih, Allah itu merancangkan dalam kehidupan kita sebuah tenunan yang Allah tetapkan dalam langkah kehidupan kita dari hari demi hari, terus menerus, sehingga firman katakan selalu baru berkat Tuhan itu di setiap paginya. Sekarang, esok, selama-lamanya, bahkan sampai kepada masa kekekalan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita itu tidak sendirian. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita itu berjalan sendiri. Sadarlah bahwa Tuhan Yesus itu bersama dengan kita dan terus menyertai langkah kehidupan kita sebagaimana janjinya yang telah kita baca bersama-sama di Matius pasalnya yang ke-28. Jadi baik kasih, ketika kita diperhadapkan dengan satu kondisi saat ini, mungkin kita merasa sepi di tengah keramaian, atau kita merasa sendiri di tengah-tengah orang banyak. Tapi sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus itu menyertaimu, dan Yesus terus merancangkan yang terbaik dalam kehidupanmu bahkan sampai masa depan sana. Karena bersama dengan Dia kita akan melakukan perkara yang besar, dan rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera dan tentunya masa depan cerah yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, kalau di Ibrani pasal 13 ayat 5 menyatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak akan membiarkan, artinya kita terus ada dalam kasih karunia Tuhan. Allah tidak akan meninggalkan, berarti Dia akan terus menyertai dan bimbing hidup dan kehidupan kita sekalian. Itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Jadi baik kasih, mengapa kita merasa takut? Mengapa kita merasa khawatir? Kalau Allah itu ada dan menyertai kita sekalian. Allah siap memberikan yang terbaik dan rancangan yang terindah dalam kehidupan kita sekalian. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus menyertai kehidupanmu. Dan rancangan Allah itu bukan hanya sifatnya hari ini, tetapi hari ini, esok, dan selama-lamanya. Satu jaminan kepastian yang Tuhan tetapkan.
Jadi mari kita tidak akan fokus saja sebatas pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu kehidupan hari ini, tetapi kita akan melampaui lompatan ke depan bersama dengan Allah, karena Allah mempersiapkan masa depan yang cerah bagi kita sekalian, anak-anaknya. Allah selalu menyertai kita kok. Kenapa aku takut? Allah bimbing saya kok. Mengapa saya khawatir? Mari saudaraku, kita akan terus melangkah dan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus itu untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kenankan. Maka dari itu, tetaplah bersama dengan Dia. Mari kita terus bersukacita dan berbahagia menjadi murid Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, saudara, saya, dan keluarga kita masing-masing untuk siap dibawa masuk dalam rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, saudara kasih, bidang apa sih ya yang Tuhan akan nyatakan penyertaannya? Saudaraku, dalam teks yang telah kita baca, kita mengenal, bahkan teks itu sering dikenal dengan sebutan amanat agung. Suatu perintah, suatu mandat yang sungguh luar biasa agung. Karena apa? Karena itu diberikan kepada seseorang di saat orang tentu menghadapi masa-masa akhir dalam pertemuannya, atau mudahnya itu perintah Tuhan terakhir yang Allah memberikan, Allah mandatkan kepada kita semua. Dan kalau kita lihat di situ pernyataan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka kita juga temukan di Perjanjian Lama banyak. Tetapi kalau kita lihat di kitab Hagai 2:5, di sana juga Allah menyatakan bahwa aku ini menyertai kamu, begitu. Nah, karena apa? Karena di situ, mengapa sambil itu? Karena dari Hagai ini Allah memerintahkan supaya Hagai ini membangun kembali bait suci. Sementara perintah hari ini yang Allah berikan, pergilah kamu dan katakanlah aku menyertai kamu senantiasa untuk membangun gereja Tuhan. Jadi PKC seling kita itu salah persepsi. Karena apa? Karena gereja itu adalah yang penting ada gedungnya. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat siapa sih gereja? Gereja adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, keluarga kita. Itu adalah gerejanya. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada Hagai, bekerjalah, aku menyertai kamu untuk membangun kembali bait suci dengan kemegahannya. Saat ini aku memerintahkan, pergilah kamu, dan sadarlah bahwa Allah menyertai kita sekalian. Jadi dari situ kita tahu kalau Hagai Allah perintahkan, bekerjalah untuk membangun kembali bait suci. Bagi kita Allah merintahkan, pergilah untuk membangun gereja Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, untuk membangun kembali Hagai saat itu bukan dengan perkara yang sangat mudah. Dia menghadapi banyak tantangan, tekanan baik dari pemerintahan, baik orang-orang ahli-ahli Taurat, rakyat. Mereka belum mempunyai material yang dibutuhkannya. Tetapi perintah itu sudah menyatakan, bekerjalah. Artinya bahwa walaupun ada kondisi tertentu, walaupun sesuatu belum mendukungnya, tapi mereka tetap bekerja dan bekerja. Hari ini Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah. Sering kita berpikir bahwa untuk bisa mengerjakan sesuatu itu, kalau semuanya sudah terpenuhi, saya akan bergerak, saya akan melangkah kalau semua sudah ada, begitu, ya kan? Tapi berarti belum. Dengan dalam pembentukan karakter itu berjalan dan seiring dengan waktu yang dijalaninya. Tapi yang tahu bahwa pergilah kamu, gitu kan? Artinya bahwa mereka melakukan, ayo melakukan pekerjaan
pekerjaan, nanti Tuhan akan memperlengkapi. Bagian berikutnya pekerjaan Tuhan, bagian kita adalah yang penting menyampaikan kabar sukacita itu. Sama dengan Hagai, bekerjalah. Ada tantangan yang ada sesuatu nanti untuk kelengkapan kalau kita baca di Hagai pasal 2 itu, maka Allah akan menggoncangkan, Allah akan menyediakan sesuatunya sehingga terjadi sebuah kemegahan bait suci yang sungguh luar biasa. Kalau hari-hari ini kita menerima mandat ilahi ini, amanat agung Yesus ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, maka yang kita pergi Tuhan akan memperlengkapi. Maka Tuhan ingatkan, jangan engkau berpikir-pikir dulu, merancang lebih dahulu dengan apa yang Anda lakukan, tapi lakukanlah, maka Tuhan yang akan bertindak di dalamnya. Dari situ kita sadar bahwa kita ini hanyalah alat. Mengapa kita hanya Allah? Karena Tuhan sendiri yang menyatakannya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih, untuk mengerjakan itu bukan dengan semua tersedia. Saya ulangi, untuk mengerjakan sesuatu itu bukan dengan semua tersedia terlebih dahulu, akan tetapi dengan apa yang ada di depan Bapak Ibu. Hari ini mungkin berkatakan, nanti saya akan menyampaikan kabar sukacita kalau saya sudah dapatkan training, saya dapatkan pembelajaran, kalau fasilitas sudah ada, kalau sudah begini ABC sudah terlengkapi. Tapi sesungguhnya baik kasih firman Tuhan katakan, pergilah. Hanya begitu. Kelanjutannya, Tuhan yang akan berkarya dengan pernyataan Allah yang Tuhan tetapkan. Nah, jadi dengan keterbatasan daya dukung, kita akan menyampaikan. Dengan keterbatasan yang lainnya, kita terus melangkah hasil urusan Allah. Karena apa? Ide itu datangnya dari Allah. Kita melakukan dengan kuasa Roh Kudus dan mengembalikan hasilnya itu kepada Allah. Nah, kalau kita belajar dari bagaimana Paulus menghadapi kenyataan-kenyataan itu, bagaimana Paulus melakukannya? Kalau di 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Firman Tuhan katakan, Paulus menyatakan di situ, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia sadar banyak tantangan, banyak tekanan, tetapi dia terus melangkah. Dan dia terus melangkah, memberikan potensinya, memberikan segala sesuatunya. Dan dia sadar bahwa kalau dia mampu melakukan, karena Allah yang menyertai. Dan juga di 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Saya ulangi. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di ayat selanjutnya di situ. Maka temukan tantangan banyak, pergumulan-pergumulannya, baik menekan fisiknya, baik menekan emosionalnya dan kehidupannya, spiritualnya, tetapi dia akan melangkah. Jika dia berani mengatakan banyak berjerih lelah dan bekerja berat untuk penggapaian sesuatu yang Tuhan inginkan. Ketika kita hanya menilai dari sesuatu yang lahiriah, maka kita tidak akan mampu menangkap nilai-nilai kerohanian yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita sekalian. Sadarilah bahwa dalam segala kondisi Allah itu menyertai kita.
karena Allah yang membawa masuk ke dalam rancangan damai sejahtera itu. Maka dari itu, saudaraku, marilah kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita persembahkan itu semua untuk kemuliaan nama Allah. Karena apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk sendiri, bukan menyenangkan bos, menyenangkan orang lain, tetapi itu kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga dengan ketulusan dan keresahan hati kita melakukan itu, sehingga ada apa? Ada sukacita yang kita dapatkan. Hasil itu urusan Allah. Mari kita bangun gereja Tuhan. Kalau saat itu Hagai diperintahkan untuk membangun kembali bait suci, Hadilah merintahkan, mari kita membangun gereja Tuhan. Kita bawa keluarga kita untuk sungguh adil dan bersama di dalam kemuliaan Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan hanya beridentitas Kristen, tetapi menjadi anak-anak Allah. Karena hanya Kristuslah Juru Selamat satu-satunya. Mari saudaraku yang dikasih, jadikan diri kita, jadikan keluarga kita gerbang berkat berlimpah. Jadikan diri kita, jadikan keluarga kita gerbang berkat berlimpah. Dan fokus gereja kita tahun ini, gereja bangkit untuk memberi arti dan berkarya bagi keluarga. Inilah waktunya, inilah saatnya yang bisa kita lakukan. Mari kita akan membangun gereja Tuhan, mari kita berkarya dalam keluarga kita, dan sadarlah bahwa Tuhan Yesus itu menyertaimu sampai akhir jalan. Dalam segala kondisi, dalam segala pergumulan, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Saudara tidak pernah sendirian, saudara tidak pernah berjalan dan bersepian, karena Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Inilah janji kepastian yang Tuhan berikan dengan tujuan supaya apa? Mari kita menjadi gereja yang bangkit untuk memberi arti dan berkarya bagi keluarga kita, menikmati kasih karunia Tuhan dan menikmati penyertaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau taburkan bagi kami saat ini. Kami bersyukur Engkau terus memberikan yang terbaik, dan kami bersyukur Engkau menyertai setiap kami sekalian dalam kehidupan anak-anak-Mu masing-masing. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan hikmat sehingga kami sanggup menangkap nilai-nilai kehidupan realita yang ada saat ini, dan disitulah letak penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh tampil sebagaimana adanya, dan kami terus memberikan yang terbaik, bayang dan sangat baik untuk membangun gereja-Mu. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu atas seluruh anak-anak-Mu sekalian. Dan saat ini hamba terus serahkan anak-anak-Mu yang masih beribadah ada dan bersama dengan keluarganya masing-masing, anak-anak-Mu di rumahnya masing-masing. Tapi satu yang kami tahu bahwa Engkau dengan penyataan, Engkau nyata dengan pribadi lepas pribadi, Engkau nyatakan kuasa-Mu keluarga lepas keluarga, dan kami bersyukur penyertaan-Mu atas anak-anak-Mu nyata di hari-hari yang akan dan terus dilaluinya, sampai anak-anak-Mu menyelesaikan tugas yang ada di dunia ini. Bapa, sehingga hamba-Mu berani menyerahkan seluruh jemaat-Mu sekalian dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Bila Allah dengan kuasa-Mu akan tumpang tangan atas anak-anak-Mu, Engkau angkat seluruh pergumulan anak-anak-Mu, sehingga seluruh anak-anak-Mu boleh ada dalam sukacita dan keberkatan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, karena Engkau berfirman, oleh ilmu yang sakit menjadi sembuh. Anak-anak yang galau Engkau berikan penghiburan, karena Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan. Dan kami bersyukur Roh Kudus-Mu terus menjadi penolong, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami mengakhiri
rangkaian ibadah ini bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu sungguh mengasihimu, dan Tuhan Yesus memiliki rancangan yang terindah di dalam kehidupanmu dan keluargamu. Karena Tuhan Yesus menyertai dan melingkupi kehidupanmu. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah bersemangat menjalani kepercayaan Tuhan, dan saudara ada dan bersama dengan keluargamu, karena disitulah Allah menetapkan kegenapan janji-janji berkat-Nya. Dan akhirnya jemaat, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera dan rancangan indah dari Allah Bapa. Dan biarlah dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu akan memberikan keselamatan dan membawa saudara masuk ke dalam keselamatan kekal. Dan biarlah Roh Kudus dengan kuasa-Nya akan terus menyertai, melindungi, menolong, melawat, dan melingkupimu. Allah memberkati keluargamu, Allah memberkati rumah tanggamu, Allah memberkati dapurmu dan menyediakan makan minummu. Allah memberkati usaha dan mata pencaharianmu. Apapun yang saudara lakukan, Allah memberikan keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, Allah memberikan keberuntungan. Dan biarlah Allah menetapkan saudara menjadi umat pemenang untuk menikmati dari segala jerih payah dan usahamu. Dan Allah akan terus menyertai dan memberkati perjalanan bisnismu sepanjang minggu ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua keberkatan ini dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kehidupanmu. Yang siap menerima berkat Tuhan katakan amin.